Halo Senimers, serial Squid Game baru dirilis di platform Netflix. Baru beberapa hari tayang saja, sudah menggeser posisi Money Heist sebagai crime series paling banyak ditonton. Konsep survival game mematikan yang diusung Squid Game memang menegangkan sekaligus bikin ketagihan penonton. Fiksi dengan tema seperti ini bukan barang baru. Bagaimanapun, permainan berujung maut sudah dikenal manusia sejak zaman gladiator. Berikut ini 10 film dan serial dengan tema survival game yang bisa dijadikan referensi kalian. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kami bisa menemani kegabutan kalian. Yang pertama, Battle Royale. Berlatar di Jepang, di alternate universe dengan pemerintahan otoriter, film ini menceritakan program Battle Royale yang diadakan negara setiap tahun. Sebuah kelas berisi siswa usia 15 hingga 16 tahun dilempar ke pulau terpencil untuk saling bunuh, hingga muncul satu pemenang saja. Tahun ini, giliran Suya Nanahara dan kawan-kawan yang bernasib sial. Nanahara dan teman-teman sekelasnya dibius dan diculik saat berada di bus karya wisata. Film distopian besutan sutradara kawakan Kinji Fukasaku ini dianggap sebagai fenomena global pada masanya, bahkan menuai kontroversi panjang di negara asalnya sendiri, dan dianggap sebagai pelopor film-film sejenis. Selanjutnya ada The Hunger Games. Film ini diangkat dari novel distopian yang berjudul sama. Film yang sempat melambungkan nama Jennifer Lawrence ini berlatar Panem, sebuah negara otoriter yang mengadakan The Hunger Games setiap tahun sebagai perayaan berdarah untuk meneror 12 distrik pemimpinnya. Katniss Everdeen yang berusia 16 tahun menggantikan adiknya yang terpilih sebagai peserta wanita tahun ini. Sebagai gadis dari distrik termiskin, tak seorang pun mengharapkan kemenangannya. Namun, Katniss bertekad untuk bertahan hidup di permainan yang mempertaruhkan nyawa ini. Selanjutnya ada As the Gods Will. Nah, Squid Game yang lagi ramai dibicarakan itu kerap dituding menjiplak film Jepang yang berjudul As the Gods Will. Film ini diadaptasi dari story arc pertama manga yang berjudul sama karya Muneyuki Kaneshiro dan Akeji Fujimura. Sementara sutradaranya adalah Takashi Miike yang dikenal pecinta film lewat live action Crow Zero. Murid-murid di sebuah sekolah tiba-tiba dihadapkan permainan aneh. Mereka dipaksa untuk mengikuti petunjuk dari sebuah boneka Daruma yang ada di kelas. Permainannya mirip dengan tantangan pertama di Squid Game. Di kelas terdapat satu boneka Daruma yang meminta seisi kelas mengikuti sebuah permainan. Sun Takahata adalah satu-satunya murid yang selamat di kelasnya. Saat berusaha kabur, ia dan para pemenang dari kelas lain justru terjebak di permainan kedua.
Selanjutnya ada Alice in Borderland. Tuntas nonton Squid Game tapi masih belum puas? Coba Alice in Borderland. Serial Netflix ini diangkat dari manga populer karya Hara Aso. Lingkup ceritanya lebih luas karena para tokohnya memasuki dunia lain yang disebut Borderland. Mereka harus bekerja sama menyelesaikan sejumlah permainan mematikan demi bertahan hidup. Selanjutnya, The Belko Experiment. Kalau Anda termasuk penggemar karya-karya sutradara James Gunn, jangan lewatkan The Belko Experiment. Film ini menyuguhkan tema cerita yang sama dengan judul-judul sebelumnya di daftar ini. Namun, kali ini melibatkan para karyawan di perusahaan Belko sebagai peserta. Para karyawan Belko disekap di dalam kantor dan diinstruksikan untuk membunuh setidaknya 2 karyawan lain dalam waktu 30 menit. Awalnya mereka mengabaikan perintah itu. Hasilnya 4 karyawan tewas dengan kepala meledak. Rupanya alat pelacak yang ditanam di kepala setiap karyawan adalah peledak yang bakal aktif jika para karyawan tidak berhasil menjalankan perintah. Mau tak mau, para pekerja kantoran ini harus melupakan moral demi menghindari maut. Selanjutnya ada The Hunt. Film besutan sutradara Craig Zobel ini cukup sukses mencuri perhatian tahun lalu. 12 orang yang tak saling kenal dikirim ke sebuah tempat asing dan diminta beradaptasi terhadap satu sama lain. Setelah cukup akrab, mereka malah dijadikan buruan oleh sebuah kelompok elit. Demi bertahan hidup, mereka juga harus belajar saling membunuh. Selanjutnya, Ready or Not. Film Ready or Not mendapatkan ulasan yang positif saat tayang pertama kali di 2019. Film besutan Matt Bettinelli Olpin ini mengusung gaya vintage yang cukup memanjakan mata. Cerita Ready or Not berputar pada keluarga Ledomas yang memiliki tradisi memainkan tantangan mematikan. Grace merasa puas karena berhasil dinikahi salah satu anggota keluarga Ledomas yang kaya raya. Namun, ia segera terlempar ke realitas setelah memahami tradisi berdarah keluarga itu. Grace harus mengikutinya jika tak ingin mati sia-sia. Selanjutnya, 3%. 3% yang juga tayang di Netflix dan sudah memasuki musim keempat. Drama distopian bernuansa thriller asal Brazil ini berlatar masa depan di mana masyarakat kelas bawah dan kelas atas tinggal terpisah. Warga kelas bawah berkesempatan untuk mengubah nasib mereka dengan mengikuti sebuah permainan maut. Mereka harus mengarahkan kekuatan dan akal jika ingin bertahan hidup. Imbalannya adalah hidup di tengah masyarakat elit bernama Offshore. Judul 3% sendiri merajuk pada persentase peserta yang berhasil lolos dari permainan. Selanjutnya, Circle. Film selanjutnya adalah Circle yang dirilis tahun 2015. Kali ini mengusung konsep permainan yang mirip werewolf atau witch hunt.
50 orang terbangun di sebuah ruangan yang gelap gulita. Salah satu terbunuh setiap 2 menit. Awalnya, para peserta tak memahami aturan permainan dan mencoba melarikan diri. Namun, upaya kabur hanya membuat nyawa mereka melayang. Ketika mengetahui kalau mereka bisa melakukan voting untuk memilih calon korban selanjutnya, setiap orang mulai menunjukkan sifat aslinya. Dan yang terakhir, Death Bell. Film Death Bell yang dibintangi Nam Gyu-ri dan Kim Bum di masa muda juga layak ditonton. Apalagi sutradara Indonesia, Nayato F. Nuala juga ikutan menggarap film ini. Ini adalah salah satu film horor klasik Korea Selatan yang sempat booming pada masanya. Tantangan mempertaruhkan nyawa di film ini berlangsung di sebuah kelas berisi murid-murid unggulan. Mereka harus berhasil menjawab teka-teki yang diberikan. Jika gagal, seorang murid yang disekap dalam sebuah tangki berisi air bakal mati tenggelam. Ketegangan demi ketegangan terus berlanjut sampai misteri di balik permainan berdarah itu terungkap. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus nantikan video kita selanjutnya ya. Salam Indonesia.